Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Ramadan Chandra dengan NIM 0500810006, Prodi Sistem Informasi UPPJC Bengkulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila dari BPUPKI hingga PPKI. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melalui perumusan yang panjang dan melibatkan diskusi mendalam dari para pendiri bangsa. Proses ini dimulai dengan bentuk BPUPKI, perumusan Piagam Jakarta, hingga pengesahan resmi PPKI. Latar belakang pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Chosakai diinisiasi pada tanggal 29 April 1945. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua, 60 anggota nasional Indonesia, 7 anggota istimewa Jepang tanpa hak suara. Tugas dan fungsi utama BPUPKI: 1. Menyelidiki dan mempersiapkan aspek negara merdeka seperti politik dan ekonomi. 2. Merumuskan dasar negara Indonesia. 3. Mempersiapkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Janji kemerdekaan dari Jepang. 1. Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua. 2. Mencari dukungan dari rakyat Indonesia. 3. Janji kemerdekaan sebagai imbalan. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 berlangsung di gedung Chuo Sangi-in, Jalan Pejabat 6, Jakarta, atau ini dikenal sebagai Gedung Pancasila. Dalam sidang pertama ini, 3 tokoh nasional menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara. Karena sidang pertama belum menghasilkan kesepakatan final mengenai dasar negara, BPUPKI membentuk panitia kecil yang kemudian berkembang menjadi Panitia 9. Panitia ini dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945 dengan tugas-tugas menampung, membahas, dan merumuskan berbagai usulan dari anggota BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan naskah yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada rumusan awal Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia 9 terdapat poin krusial pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terjadi keberatan dari wakil Indonesia Timur karena 7 kata dianggap tidak inklusif. Pada saat itu Muhammad Hatta memediasi dialog dengan para tokoh Islam dan disepakati perubahan sila pertama demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Makna dan warisan Piagam Jakarta, musyawarah dan kompromi. Pancasila adalah hasil dialog, bukan pemaksaan. Persatuan nasional, kepentingan bangsa di atas segalanya. Fondasi kebinekaan, mengakomodasi seluruh keragaman Indonesia. Pada sidang kedua ini, BPUPKI membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan 38 anggota. Panitia ini kemudian membentuk panitia kecil pada 11 Juli untuk menyempurnakan rancangan Undang-Undang Dasar. Pada 16 Juli, rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disempurnakan diterima. Sidang kedua BPUPKI ditutup pada 17 Juli dan BPUPKI kemudian dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil dengan tugas melanjutkan proklamasi, mengesahkan Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara. Pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, terjadi peristiwa penting yang mengubah rumusan Pancasila. Muhammad Hatta mengumpulkan beberapa tokoh Islam karena menerima informasi dari seorang perwira Angkatan Laut Jepang. Perwira tersebut menyampaikan bahwa wakil-wakil dari Indonesia Timur, khususnya kelompok Katolik dan Kristen, keberatan dengan perasa pada sila pertama. Setelah itu, Muhammad Hatta mengusulkan 4 perubahan terhadap Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Kata mukaddimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Frasa berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Kata-kata beragama Islam dicoret. 4. Pasal 29 ayat 1 menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila adalah warisan nilai luhur bangsa. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, melainkan juga pandangan hidup yang kaya nilai luhur dan kebinekaan. Sekian penjelasan singkat saya mengenai proses lahirnya Pancasila. Jika ada salah dalam penjelasan saya ataupun kurang, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.